bermartabat, pemilih yang baik, sehingga cita-cita demokrasi kita untuk menuju pemilu yang betul-betul bermartabat ini bisa terwujud. Nah, bincang-bincang ini kita lakukan walau dalam format tidak terlalu serius, ya, kita santai saja, tetapi mudah-mudahan nanti bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi, ya, yang bisa untuk kita buat catatan-catatan kecil sehingga nanti bisa untuk menjadi modal, ya, khususnya bagi KPU nanti pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program di pemilu yang akan datang. Nah, pada bincang-bincang kali ini tema yang diambil adalah perihal mengenai masalah kita menelisik money politik dalam pemilu, ya, ditinjau dari sisi etika, budaya, dan hukum. Itu yang kita ambil tema pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih, ya, khususnya kepada Bapak dan narasumber yang sudah berkenan untuk hadir. Itu ini sudah bergabung Pak Supriyan dari Bawaslu. Selamat bergabung Pak Supriyan. Selamat. Ya. Selalu ceria terus beliau. Baik. Siap. Pertama mungkin untuk narasumber ini kita hadirkan Bapak Akbarudin Sucipto. Ya. Beliau ini dikenal sebagai seorang budayawan, ya, di Cirebon yang namanya sudah tidak asing lagi lah di Cirebon, khususnya dalam bidang budaya. Dan juga beliau ini saat ini sebagai komisioner Komisi Informasi Publik Kota Cirebon. Nah, dalam bidang kepemilian juga beliau ini sudah tidak asing juga, pernah juga menjadi penyelenggara pemilu, ya. Jadi kalau kita berbicara pemilu, beliau juga cukup mumpuni lah, ya, karena pernah sebagai penyelenggara. Itu singkat Pak Akbarudin Sucipto. Nah, kemudian narasumber berikutnya ini Bapak Hasbi Palahi SEMM. Nah, beliau ini sebagai komisioner Komisi KPU, ya, KPU sebagai divisi hukum, ya. Nah, ini yang banyak terlibat atau, ya, yang berkompetensi di bidang hukum. Nanti mungkin banyak berbicara, ya, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan money politik. Nah, kemudian narasumber berikutnya Bapak Supriyan. Nah, beliau adalah komisioner dari Bawaslu. Tentu nanti akan banyak informasi-informasi yang akan kita dapatkan terkait mengenai masalah upaya-upaya mungkin, ya, pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan masalah untuk money politik ini. Kemudian narasumber berikutnya ini ada Bapak Rahmatul Iman. Nah, beliau ini juga seorang pegiat di masyarakat, ya. Sekarang ini menjabat sebagai Ketua di Kelurahan Kesetuan. Nah, beliau juga penyelenggara pemilu itu sebagai Ketua VPK di Kecamatan Lemah Hungkuk. Nah, kemudian narasumber berikutnya ada Bapak Iman Taufik, ya. Nah, beliau juga ini merupakan mantan penyelenggara pemilu, Ketua PPK, ya, di Kecamatan Kesambi, baik di Pilkada maupun di pemilu 2019. Nah, kemudian ada Bapak Muhammad Abi Musa, ya. Muhammad Abi Musa. Nah, ini walau usianya masih muda, ya, ini juga mantan relawan demokrasi, ya. Deklarasi pada pemilu 2019 yang lalu. Tapi saya lihat juga aktivitasnya di bidang demokrasi ini selalu mengupdate, ya, perkembangan-perkembangan. Ini juga nanti akan memberikan informasi-informasi, ya, terkait mengenai masalah
apa yang akan kita bincangkan kali ini. Kemudian ada Bapak Sunario ya, Pak Sunario ini beliau ini sangat senior sekali nih, karena pengalaman kepemiluannya sudah sangat matang lah, karena beliau sudah aktif ya menjadi penyelenggara pemilu ini sejak tahun 82. 82 beliau sudah aktif ya di KPPS hingga sampai sekarang ini sudah tidak diragukan lagi lah untuk di pemiluan. Nah kemudian sebagai pemantik ya untuk diskusi kali ini Bapak Dr. Didi Nursidi. Nah, beliau ini Ketua KPU Kota Cirebon. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Didi ini sebagai trigger ya, pemacu untuk atau pemicu untuk kita bincangkan ya terkait dengan topik yang kita bincangkan pada kali ini. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung saat ini yang sudah hadir ya Pak Dedi ya dari Komisioner KPU, beliau sedang ada di rumah. Kemudian tadi sempat bergabung ini Pak Dr. Urip ya, Dr. Urip juga sudah bergabung. Mungkin juga nanti akan menyusul yang lainnya. Nah itu sekilas mungkin ya, sekilas dari pengantar dari saya sebagai moderator ya. Nah, baik untuk mempersingkat waktu, kami beri kesempatan kepada Bapak Ketua KPU yang saat ini sebagai pemantik untuk diskusi ini untuk menyampaikan arahannya ya, arahannya terkait dengan bincang-bincang kali ini terkait dengan tema menelisik money politik atau politik uang dalam pemilu ditinjau dari sisi etika, budaya, dan hukum. Baik kepada Bapak Dr. Didi, waktu dan kesempatan, saya persilahkan untuk menyampaikan ya, materinya. Dipersilahkan Pak. Mangga Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati. Oke, jadi tadi belum ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi. Ya, teman-teman yang hadir dalam diskusi siang hari ini, baik dalam kapasitas sebagai host, sebagai narasumber maupun sebagai peserta, ya kami haturkan terima kasih atas kehadiran dan kesertaannya. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa dalam rentang waktu di masa pandemi COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian didukung oleh berbagai elemen terkait dengan penyelenggaraan pemilu, tengah menggodok sebuah rancangan undang-undang yang salah satu targetnya adalah melahirkan sebuah kodifikasi peraturan perundangan kepemiluan yang semula pemilu di Indonesia itu terbagi dalam dua rejim, yaitu rejim pemilihan umum dan rejim pemilihan kepala daerah. Nah, ini setidak-tidaknya menghadirkan sebuah harapan tentu yang paling utama itu bahwa era demokratisasi yang akan bergulir di masa ke depan ini akan dapat
disaksikan sebagai sebuah perjalanan demokrasi yang ya setidak-tidaknya mendekati keidealan dalam perspektif keindonesiaan. Gitu. Teman-teman yang kami hormati, sejatinya demokrasi, itu terutama demokrasi langsung lah, yang sementara ini kita kemudian menjadi sebuah model yang dipupuk, dilegitimasikan baik secara peraturan perundangan maupun secara persepsi masyarakat, adalah merupakan salah satu yang didambakan oleh rakyat, oleh masyarakat, dengan harapan memiliki kemampuan untuk memutus mata rantai korupsi sebagai implikasi atas model perebutan kekuasaan yang diiringi oleh money politik. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi demokrasi. Sebab apa? Sebab para ahli mempersepsikan bahwa demokrasi adalah sistem kesetaraan yang kita kenal one man one vote itu. Jadi sistem kesetaraan. Nah, sementara di sisi lain, money politik adalah sesuatu yang saling berkait. Kenapa? Karena dipahami money politik adalah sebagai sumber daya kekuasaan atau sumber daya politik. Yang jika itu di-guide atau didudukan untuk arah yang positif, tentu pada umumnya kita pahami sebagai kos politik, biaya politik. Tapi ketika dalam implementasinya diarahkan kepada yang tanda petik persepsi negatif, tentu melahirkan apa yang kita sebut money politik. Jadi sesungguhnya itu. Jadi secara sederhana dapat dikemukakan bahwa money politik adalah sebuah sarana mengarahkan, nah gitu, sarana mengarahkan tentang bagaimana kekuasaan dapat diraih. Gitu. Dan tentu secara peraturan perundangan money politik ini sudah diberikan rambu yang relatif tegas itu, bahwa money politik didefinisikan atau dirumuskan sebagai kegiatan atau rangkaian atau usaha atau upaya menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih di dalam perspektif kepemiluan. Jadi timbul pertanyaannya yang perlu didiskusikan oleh teman-teman adalah juga kemudian bahwa dampak dari dari sumber daya kekuasaan atau sumber daya politik yang kemudian menjadi money politik ini yang tidak sekedar melahirkan dampak positif, tapi juga yang mengemuka di tataran yang dapat diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak negatif, yaitu yang paling familiar kita pahami, lahirnya apa yang disebut dengan istilah politik transaksional. Satu, kemudian pemilu menjadi mekanisme pemilu atau bahkan termasuk juga hasil-hasil pemilu kemudian menjadi tidak berkualitas, itu. Atau juga mungkin pengabaian kepentingan umum, itu. Dan banyak lagi yang bisa kita gali dari dampak itu. Nah, pada diskusi hari ini kita bersama-sama mengajak untuk bagaimana konteks money politik ini itu dipandang dari sisi budaya, etik dan hukum. Dapat kita pahami bersama bahwa sesungguhnya budaya adalah sebuah cara pandang hidup masyarakat. Jadi artinya ukurannya umumnya budaya itu terikat oleh rentang waktu.
periode tertentu, atau mungkin komunitas tertentu. Ini. Tapi pada hakikatnya kita berbicara budaya adalah berbicara nilai. Dan tidak ada sesuatu yang terkait dengan manusia yang bebas dari nilai. Berbicara manusia dan kehidupannya adalah sebuah keniscayaan bisa dilepaskan dari soal nilai. Nah, kemudian soal etik. Etik lebih konkret lagi dari sekedar budaya. Karena apa? Karena berbicara etik atau etika itu berbicara soal terkait dengan ukuran sikap, tindak, dan perilaku. Nah, sikap, tindak, dan perilaku. Jadi atau sederhananya adalah cara-cara bagaimana kita dapat memahami perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat terima. Nah, itu. Jadi ukurannya kalau kita berbicara etik adalah patut dan tidak patut. Orientasinya ketika kita berbicara etik adalah soal marwah, atau mungkin yang paling familiar kita sebut dalam realitas kehidupan adalah martabat. Gitu. Itu, martabat. Terus kemudian kita berbicara hukum. Secara sederhana dapat dipahami hukum itu ya tentu apakah itu peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya ada elemen-elemen gitu. Di antaranya apa yang menjadi kebolehan, kemudian apa yang menjadi larangan, kemudian implikasi dari pengingkaran atas aturan hukum itu, ya lahirlah apa yang disebut sanksi. Ukurannya tentu kalau dikaitkan dengan kepemiluan, ya soal keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Nah itu tentu ukuran yang paling familiar kita pahami dalam tataran praktis adalah soal benar dan salah. Gitu. Nah, jadi kalau kita coba ramu secara keseluruhan, bagaimana kita memahami moneypolitik yang menurut budaya, etika, dan hukum itu dapat diterima atau tidak dapat diterima. Sebab dalam realitas dinamika pemiluan di kita, gitu, barangkali nanti bisa disampaikan lebih dalam lagi oleh Bung Ian. Di masa pemilu 5 tahun ke belakang itu, artinya pada periode 2013 ke belakang, itu, apapun yang dikeluarkan oleh calon atau pasangan calon atau tim sukses calon atau pasangan calon itu, yang kemudian itu memperlihatkan wujud materi dalam berbagai bentuknya, itu menjadi sebuah yang dapat dikualifikasi sebagai money politik. Tapi dalam perjalanannya gitu, kemudian dalam perjalanannya pada pemilu yang baru lalu, beberapa waktu yang lalu, kita ada pemahaman bahwa sepanjang yang diberikan sungguh dalam bentuk materi atau yang dapat dikualifikasi sama dengan itu, tapi dalam batas-batas yang ditentukan secara regulasi, itu tidak dapat dikualifikasi sebagai money politik, tapi itu dikualifikasi sebagai ongkos. Ya, yang kita kenal dalam regulasinya kemarin yang disebut ongkos kampanye. Nah, ini ada dinamika gitu. Nah, tidak tahu juga ke depannya seperti apa. Nah, inilah barangkali sebagai yang dapat didiskusikan lebih lanjut. Tetapi yang terpenting bagi kita bahwa sepanjang istilah money politik itu berkonotasi negatif, selama itu pula baik secara budaya, nilai yang berlaku itu harus dipahami sebagai hidup, tumbuh, berkembang di dalam masyarakat, secara etis, itu kepatutan dalam bersikap dan berperilaku, maupun secara hukum pasti akan dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan, itu yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dikualifikasi sebagai baik dan tidak juga dapat dikualifikasi sebagai patut.
Nah ini. Dan oleh karenanya maka money politik yang berkonotasi negatif itu kemudian kita harus sebisa mungkin atau dalam perspektif upaya penegakan hukum dapat dimusnahkan atau setidak-tidaknya dapat dikendalikan sehingga perspektif kekuasaan yang dihasilkan dari sebuah ajang pemilu atau pemilihan itu mampu terhindar dari aspek ini. Saya kira itu aja sebagai penggugah aja lah gitu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman untuk keluar dari forum karena saya dari jam 1 sedang mengikuti forum juga. Sedang mengikuti forum yang dilaksanakan oleh KPK. Sama, cuman berbedanya yang dibicarakan di KPK lebih makro gitu karena sudah berbicara tentang korupsi dalam berbagai seginya. Tapi kalau di kita ini konteks yang lebih mikro yang terkait dengan soal kepemiluan. Saya kira itu aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan selamat berdiskusi dalam sesi kedua ini dan moga-moga pada sesi berikutnya kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua KPU tadi sudah menyampaikan, menguraikan sedikit ya mengenai masalah money politik ini ditinjau dari sisi etika, budaya dan hukum. Tentu sangat menarik sekali apa yang beliau sampaikan tadi dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemicu ya bahan kita untuk menggali lebih dalam terkait dengan masalah ini. Baik, untuk berikutnya kesempatan akan saya berikan ya kepada Bapak Akbarudin Sucipto ya, Sucipto untuk menelisik ya mengenai money politik ini ditinjau dari sisi budaya, gitu Pak ya. Karena seperti kita bersama bahwa kalau kita lihat ya hasil penelitian dari LIPI untuk tahun 2019 yang lalu itu salah satu hasilnya itu disampaikan bahwa hampir dari 40% ya, dari responden yang diteliti itu mereka katakanlah menerima artinya menerima uang dari para kontestan dari peserta pemilu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa politik uang itu memang indikasinya itu ada di masyarakat ya. Nah, tetapi kita tidak tahu untuk di kota Cirebon ya. Ini seperti apa, karena ini kaitan juga dengan istilah budaya, ya. Budaya kita biasanya kan tidak enak untuk menolak pemberian dari orang lain kan seperti itu ya. Bagaimana nanti Pak Akbarudin Sucipto untuk menelisik dari sisi budayanya Pak terkait mengenai masalah untuk money politik atau politik uang dan juga kaitan dengan masalah etika ya. Ya dari sisi itu ya kita tahu kan bahwa isu politik uang ini sangat kencang ya, sangat kental sekali, terutama biasanya itu setelah pemilu selesai ya. Setelah pemilu selesai itu banyak bermunculan isu-isu berkaitan mengenai masalah money politik seperti ini. Dan juga kita tahu bahwa sejak pemilu 2009, 2014, dan bulan terakhir 2019, dengan adanya sistem pemilu proporsional terbuka, ini kan sangat kencang sekali persaingan antar caleg khususnya, ya, sangat kencang, sehingga tentu dengan berbagai cara mungkin diupayakan untuk meraih simpati dari masyarakat atau konstituen.
Mungkin cara yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan uang barangkali seperti itu. Tapi bagaimana nih Pak Akbar Sucipto melihat atau meninjaunya dari sisi budaya, Pak, ya, khususnya di Kota Cirebon. Apakah masyarakat Kota Cirebon itu begitu mudah untuk dipengaruhi oleh katakanlah apakah tim sukses atau mungkin dari caleg sendiri untuk menentukan hak pilihnya, begitu Pak. Silakan Pak Akbar Sucipto untuk menyampaikan pandangannya Pak, ya, terkait dengan dari sisi etika dan budaya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mardeko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampurasun untuk semuanya. Rampes. Selamat siang, Pak Brian. Bisa didengar, Pak? Cukup jelas, Pak. Baik, jelas. Ya, Baik, terima siang, kasih. Pak. Baik, saya Baik, saya sangat berterima kasih pada teman-teman komisioner dari KPU dan seluruh jajaran komisioner atas kesempatan untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang jelas sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, memang ketika bicara politik ataupun lainnya yang istilah Cirebonnya urusannya bari duit, ini memang suatu hal yang kalau boleh disilahkan, ingin saya menyampaikan istilah ini bahwa obrolan kita ini kalau perspektif Cirebon itu akrab betul dengan enteng kecape di abot sanggani. Jadi seluruh perbincangan yang akan kita lakukan pada kesempatan siang hari ini, baik secara teori ataupun normatif sekalipun, secara moral, agama bahkan gitu kan ya, itu mudah sekali untuk Halo, terputus Pak. Bisa dilanjut Pak. Halo, koneksinya terputus. Dilanjut Pak Akbar. baik. Ada 3 hal yang secara prinsip mungkin perlu kita kuatkan kembali ketika bicara tentang apakah praktek money politik atau dengan istilah-istilah yang dalam bahasa saya itu dibikin indah, itu memang harus kita buang dan harus kita kubur, harus kita singkirkan jauh-jauh. Yang pertama yang sebetulnya harus kita lakukan adalah kita harus ketika bicara tentang proses demokratisasi atau proses politik yang ada, kita harus kembali berani meninjau. Yang pertama adalah apakah ada regulasi yang mengaturnya. Jadi ketika bicara money politik itu misalnya bla bla dan sebagainya kan, ketika aturannya sudah ada dan misalnya itu menjadi larangan, ya kita harus bersikap bagaimana gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah adakah komitmen di antara seluruh para pelaku pesta demokrasi. Nah, kalau sudah bicara
para pelaku pesta demokrasi ini mungkin ada yang disebut peserta pemilu, ada yang disebut penyelenggara pemilu, dan sebagainya, termasuk para masyarakat yang ikut dalam pesta demokrasi ini. Kita harus juga menjamin ada komitmen, artinya komitmen untuk bahwa ketika pesta demokrasi ini harus dilaksanakan dengan baik, maka hindarilah money politik. Nah, yang ketiga, prinsip yang harus kita bangun pada kesempatan ini adalah adakah kemauan. Nah, kalau sudah bicara adakah kemauan untuk melaksanakan regulasi dan komitmen yang sudah dibangun ini misalnya bisa diwujudkan, maka tentunya pendekatan-pendekatan budaya ini boleh dikata pendekatan yang paling murah kosnya, istilahnya tidak repot dan sebagainya. Karena yang seringkali dilupakan oleh peserta, nah mohon maaf ini saya menyinggung peserta pemilu misalnya atau peserta politik. Praktek-praktek money politik itu kan sebetulnya berawal dari ketakutan, kecemasan, dan ketidakpercayaan diri bahwa dirinya pantas untuk dipilih. Nah, karena ketakutan inilah maka kemudian dalam bahasa agama itu menghalalkan segala cara. Nah, ini teman-teman peserta politik, partai politik yang ikut dalam setiap pemilu misalnya, itu juga harus menggunakan perspektif budaya dan etik untuk bisa melahirkan kandidat-kandidatnya yang oleh masyarakat disebut sebagai para politisi, untuk kemudian ketika terpilih mereka menjadi negarawan. Nah, bagi Cirebon misalnya secara kultural, ini memang kalau tadi saya mengatakan bahwa ini enteng kecape abot sanggane, maka kembali bahwa Cirebon punya pelajaran-pelajaran yang bagus, Cirebon punya cara untuk memberikan teguran secara bagus, sehingga ini harus disadari betul oleh semua para pelaku, para penentu kebijakan sekalipun, misalnya ketika sebuah proses demokratisasi pesta rakyat itu dilaksanakan. Nah, kenapa money politik ini kemudian menjadi kesepakatan semua bahwa ini merupakan hal yang buruk? Bagi negara sekaliber Amerika saja yang notabene itu selalu meneriakan demokrasi, money politik itu bagi mereka disebutnya dana babi. Ketika ada kandidat calon senator kampanye dan dalam kampanyenya menyampaikan bahwa jika Anda memilih saya maka akan ada sesuatu, sekolahnya dibangun, desanya dibangun, ataupun jembatannya diperbaiki, maka di sana disebutnya itu adalah dana babi. Nah, artinya bagi kita yang ada di Indonesia yang menganut sistem demokratisasinya itu adalah Pancasila, maka bahaya besar akan segera datang kalau pelaku-pelaku pesta demokrasinya itu terjebak dalam money politik. Artinya mereka akan tergadai dan tidak bisa mengambil sikap, tidak bisa mengambil kebijakan secara utuh, adil, dan semata-mata demikian kepentingan masyarakat, karena tergadai. Nah, sederhananya kalau di Cirebon, Pak Mardeko, Pak Supriyan, dan teman-teman semua yang hadir di webinar ini, sindirannya itu, nah, Pak Punten, jadi kota Cirebon ini sebetulnya selalu menyindir kita para pegiat, para pelakunya, yang notabene misalnya terjebak pada hal-hal yang bersifat pragmatisme ataupun hal-hal yang cenderung mengarah kepada money politik. Kita tahu bahwa pesta demokrasi 5 tahunan yang dilakukan juga oleh kota Cirebon, itu endingnya menempatkan, mendudukkan orang-orang yang terpilih
misal di balai kota. Kemudian menempatkan, mendudukan orang-orang yang terpilih, misalnya juga di Gria Sawala. Nah, antara balai kota dengan Gria Sawala ini dipisahkan oleh satu jalan yang namanya Jalan Siliwangi. Padahal dulunya jalan itu namanya Jalan Kejaksaan. Nah, sekarang mari kita renungkan dalam-dalam makna dari Siliwangi. Artinya antara balai kota dengan Gria Sawala itu harus saling menjaga keharuman, nama baik, proporsionalitas, dan profesionalitas. Tambah ngidul ya tiwas, ketemu itu jalan Karanggetas. Jadi inilah bahwa ketika bicara money politik, kembali bahwa ini memang secara budaya pun ini harus dihindari betul-betul, jangan sampai menjadi tradisi atau menjadi kebiasaan bagi seluruh para pihak yang mengharapkan sebuah pesta demokrasi berjalan dengan baik. Karena apa? Karena endingnya adalah akan melahirkan para politisi-politisi, atau melahirkan para negarawan-negarawan, atau para pelaku penentu kebijakan yang berada dalam kondisi tergadai. Nah, kalau sudah tergadai, apalagi ketika naiknya itu tanpa persiapan, maka jangan salahkan seleksi alam kalau kemudian yang terjadi ketika turunnya itu kemudian tanpa kehormatan. Sementara itu, Pak Mardeko, dari saya, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Akbar Sucipto tadi. Beliau setidaknya ada 3 hal yang saya garis bawahi ya, yang terkait mengenai masalah tinjauan dari sisi etika dan budaya ini. Yang pertama tadi beliau menelisiknya pertama terkait mengenai masalah money politik ini, pertama adalah ada tidak regulasi yang mengatur mengenai masalah hal yang berkaitan dengan masalah money politik ini. Nah, kemudian yang kedua ini terkait komitmen ya. Komitmen dari pelaku ya. Di sini kan pelaku itu ada penyelenggara pemilu, kemudian juga ada peserta pemilu ya, untuk melaksanakan dari atau katakanlah kita anti terhadap money politik ini. Nah, kemudian yang ketiga, saya melihat tadi ada nggak kemauan ya, ada kemauan atau tekad dari para pelaksana atau penyelenggara pemilu ini atau peserta pemilu itu untuk melaksanakan komitmen tadi. Ya. Tadi beliau juga sudah banyak menyinggung ya mengenai masalah budaya atau kebiasaan masyarakat Cirebon ya terkait mengenai masalah pesta 5 tahunan ini berkaitan dengan pemilu ya, tadi sudah disinggung. Terima kasih Pak Akbar. Baik, untuk berikutnya saya kasih kesempatan kepada Pak Hasbi ya dari Divisi Hukum ya untuk meninjau ya atau menelaah atau menelisik ya terkait dengan masalah money politik ini, tinjau dari sisi hukumnya ya. Tadi Pak Akbar sudah tadi ya. Ada nggak regulasinya kan begitu ya? Tadi juga di sejak awal tadi Pak Ketua ini sudah menyinggung ya di bahwa memang ada sedikit perbedaan waktu aturan yang di pilkada dengan di pemilu ya terkait dengan masalah penindakan atau berkaitan dengan hukum ya, bukan masalah untuk money politik seperti ini. Baik Pak Hasbi, mungkin waktu tidak lama ini kesempatan sekitar 10 menit lah maksimal ya. Bisa untuk ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk berkomunikasi kembali bersama
sama antara dulu penyelenggara dan masih sebagai penyelenggara maupun pengamat politik lainnya. Ya, kita berbicara tentang politik uang itu memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terutama apalagi kita melihat itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa itu bukan hal yang rahasia, bahwasanya kalau ingin menjadi pejabat atau menjadi sesuatu di dalam hal politik itu mesti harus menggunakan money politik gitu. Yang mana kalau kita berbicara tentang undang-undang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang ada dalam pasal 523 sampai ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu, bahwa bahwa money politik itu ada dibagi dari 3 kategori, yaitu pada saat kampanye, kemudian masa tenang, dan pada saat pemungutan suara. Nah, ini kita bisa lihat dari bagian-bagian tersebut itu tidak bisa kita hindari bahwasannya money politik ini tidak bisa berjalan atau tidak bisa kita awasi secara penuh gitu. Baik dari sisi kami yang sebagai penyelenggara maupun sebagai pengawas itu dari Bawaslu ada gitu kan. Apalagi kalau kita melihat dari pasal ini bahwa untuk tindak pidana politik uang ini dalam ayat 1 ini sudah jelas gitu bahwa setiap pelaksana peserta atau tim kampanye pemilu yang akan dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang itu akan didenda dengan penjara 2 tahun atau sebanyak-banyaknya 24 juta. Itu kan saya kira tidak sesuai dengan uang yang telah dikeluarkan oleh si pemilik uang tersebut gitu kan. Yang mana memang untuk punishment sendiri kita pengawasannya memang tidak begitu ketat karena semua lini sudah bisa tidak bisa dihindari bahwasannya money politik ini pasti berjalan. Meskipun bentuknya tadi sudah dikatakan oleh Pak Akbar tidak mesti harus dengan uang fresh gitu kan. Bisa jadi dengan dibangunkan tempat ibadah atau jalan-jalan gitu kan, atau fasilitas-fasilitas lainnya, itu memang tidak bisa kita hindari bahwasannya money politik ini itu tidak bisa lepas daripada dari suatu sistem kampanye tersendiri oleh para peserta pemilu. Ya, jadi pada dasarnya ya kita hanya bisa mengawasi atau melihat bagaimana mereka bisa bergerak dan agar untuk pencegahannya itu agar tidak terlalu berlebihan, sehingga dalam hal ini kita nanti kerjasama dengan tadi Bawaslu untuk mencegah bahwa money politik ini terjadi. Yang penting adalah di sini ada 5 poin penting, bahwasanya pertama diperlukan regulasi pemilu yang jelas. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Akbar gitu kan, bahwa kalau aturannya jelas maka tindakan ataupun hukuman bagi pelanggar tindak pidana pemilu ini bisa jerak gitu kan. Jadi ya terserah bagaimana nanti hukumannya itu bisa membuat jerak atau tidak gitu kan. Kemudian yang kedua dibutuhkan aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki kredibilitas serta komitmen ya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi di sini juga kalau kita lihat di Bawaslu ada sentra Gakumdu gitu kan untuk mengendalikan bagaimana proses tindak pidana ini bisa berjalan dengan sesuai dengan aturannya. Kemudian yang ketiga ada ya peradilan tindak pidana politik uang haruslah dilaksanakan dengan ya seadil-adilnya gitu kan.
fair gitu. Kemudian berikutnya adalah penyelenggara pemilu sendiri itu harus harus bisa menempatkan ya sebagaimana kalau kita lihat Bawaslu bukan hanya sekedar mitra gitu kan. Kalau kita di Kota Cirebon ini alhamdulillah KPU dan Bawaslu sudah bisa bekerja sama dengan baik gitu kan, baik secara instansi maupun secara personal gitu, bahwa kemarin sudah dikatakan oleh Bawaslu sendiri bahwa Bawaslu ini bukan hanya sekedar pengawas tapi sebagai mitra gitu kan, kedudukannya mereka. Nah kemudian ya sebagai penyelenggara KPU juga harus memaksimalkan mungkin edukasi politik. Nah di sini perlunya adanya edukasi kepada masyarakat, kemudian dengan menggandeng partai politik, bahwa untuk mencerdaskan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana politik uang ini, sehingga masyarakat bisa memahami bahwa bukan hanya sekedar ambil uangnya kemudian tidak pilih orangnya gitu kan, sama saja itu sama aja kita memanfaatkan memanfaatkan yang terjadi gitu kan. Ya sama-sama dosanya istilahnya kalau dari bahasa. Dan dari segi undang-undang juga kita sama-sama terkena hukuman yang sama. Karena tadi dari pasal 523 tadi bahwa siapapun baik peserta atau tim kampanye ataupun dari yang menerimanya akan mendapatkan hukuman yang sama gitu kan. Jadi dengan cara pendidikan politik ini kita bisa mengubah tadi paradigma ya baik melalui dari budaya dan yang lainnya, sehingga apalagi kita lihat masyarakat Cirebon ini sudah cukup cerdas, dari pemilu ke pemilu itu cukup banyak terjadi resisten gitu kan, artinya kalau tidak banyak masalah itu bukan di Cirebon namanya gitu kan. Artinya dari pemilu ke pemilu kita terus mendapatkan beberapa masalah. Nah, kami pun sempat gitu kan beberapa waktu lalu yang pemilu 2019 bahwasanya kita juga ada sedikit yang bermasalah gitu kan, ada sedikit dari gesekan-gesekan sehingga nah itu tadi kita harus adanya pendekatan secara pendidikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tadi prinsipnya itu tadi ambil uangnya, jangan pilih orangnya, itu yang harus kita rubah bahwasanya dua-duanya jangan kita pilih itu. Ya kita jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Gitu. Saya kira itu, sehingga dengan begitu kita bisa mendapatkan bahwasanya pemilu itu punya integritas dan bahwa kedepannya yang nanti yang akan jadi di parlemen nanti akan bisa melihat bahwasanya dengan perjuangan yang agak sedikit perlu bekerja keras gitu, itu akan lebih bermakna ketimbang dengan menggunakan money politik, bahwasanya bahwa semua kan bisa diatur dengan uang gitu. Saya kira akan lebih sebagai parlemen nanti akan lebih memahami bahwa posisi mereka itu adalah sebagai wakil rakyat. Jadi bukan mewakili rakyat gitu kan. Karena yang selama ini kita dapatkan kan bahwa anggota dewan itu sebagai mewakili rakyat yang sengsara, kemudian yang lain-lainnya, bahwa mereka sudah mewakili bahwa inilah sudah kami lakukan dengan cara yang kami alami saat ini. Gitu. Saya kira itu aja. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa membuat suatu pola gitu kan. Bagaimana mengedukasi kepada masyarakat umum bahwa permainan politik uang ini sudah tidak begitu menarik saya kira. Sehingga masyarakat tadi yang punya prinsip tadi mudah-mudahan bisa paradigmanya bisa berubah sehingga tidak akan memilih dan menerima uangnya.
Terima kasih. Saya kira itu aja dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Pak Hasbi ya, yang sudah menyampaikan pandangannya terkait tinjauan atau telisik ya mengenai masalah money politik ini dari sisi hukumnya. Setidaknya tadi ada 5 hal yang saya catat ya, rekomendasi-rekomendasi atau masukan dari Pak Hasbi ya terkait dalam mensikapi supaya atau bagaimana tidak terjadi money politik ya. Yang pertama ini terkait dengan masalah regulasi ya, aturan yang mengatur mengenai masalah money politik ini. Kemudian yang kedua itu tentang aparat ya, aparat penegak hukum ya, yang bisa untuk menjalankan misi dari tugasnya berkaitan dengan penegakan hukum dari money politik. Yang ketiga ini terkait dengan masalah putusan ya, putusan yang adil atau yang bisa secara fair play ya dalam menegakkan aturan. Nah, kemudian yang keempat ini terkait mengenai masalah koordinasi ya atau kerjasama penyelenggara pemilu ya, antara katakanlah ini adalah misalnya antara KPU dan Bawaslu yang sama-sama sebagai penyelenggara. Nah, kemudian yang kelima ini terkait mengenai masalah edukasi ya, pendidikan politik yang berkelanjutan kepada masyarakat supaya masyarakat mengenai tahu ya mengenai masalah dampak dari money politik yang terjadi ya. Karena akan berbenturan atau berkaitan dengan masalah hukum. Baik, terima kasih ya Pak Hasbi tadi sudah menyampaikan pandangannya. Nah, untuk selanjutnya ini kami beri kesempatan kepada Bapak Supriyan ya dari Bawaslu ya. Nah, tentu kita katakan Bawaslu ini merupakan benteng ya, benteng ya, penjaga marwah dari untuk menegakkan dari sisi pencegahan ya, atau juga mungkin penindakan ya berkaitan dengan masalah money politik ya, politik uang yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana di sini Bawaslu ya upaya-upayanya untuk melakukan semacam proses supaya money politik ini tidak terjadi di masyarakat. Karena kita ketahui bahwa dari hasil penelitian ya, juga tadi disampaikan oleh Pak Hasbi bahwa sebetulnya money politik itu ada gitu sebetulnya di masyarakat ya. Nah, sampai sejauh ini bagaimana Bawaslu memandang masalah tersebut? Silahkan kepada Pak Supriyan dari Bawaslu untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan masalah ini. Mungkin juga sama ditinjau dari sisi hukumnya seperti itu. Silakan Pak Supriyan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sahabat dari KPU, kemudian dari stakeholder yang lainnya, ada Mas Akbar, tokoh budayawan, kemudian Mas Iman, dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pak Naryo, dari KPU sendiri ada Mas Mardeko, Bung Hasbi, dan Pak Didi. Sebelum saya menyampaikan tentang money politik, saya ingin mundur ke belakang. Bahwa dulu sebelum pelaksanaan pemilu secara langsung, pada saat pemerintahan Orde Baru, rasanya kita tidak pernah mengenal yang namanya money politik. Pada saat Orde Baru, bahkan demokrasi kita kurang berjalan secara maksimal. Karena partai pemenangnya ya sudah pasti bisa ditentukan siapa yang bakal jadi pemenang. Tetapi saya tidak pernah melihat apa yang namanya money politik.
Kemudian pada saat setelah era Orde Baru, kemudian pemilihan langsung, disinilah namanya money politik itu sudah mulai bermunculan. Mungkin nanti bisa disampaikan ke Mas Akbar, apakah ini semacam akumulasi dulu selalu ditekan, kemudian setelah pemilihan langsung rakyat memilih secara jurdil, yang benar-benar jurdil, kemudian rakyat kemudian merasa dia punya suara. Nanti lebih lanjut mungkin secara budaya itu ini terjadi sebuah pergeseran budaya yang tadinya penekanan, kemudian sekarang setelah kemudian proses pemilihan langsung, masyarakat menjadi raja. Jadi siapa yang ingin duduk dalam parlemen maupun kepala daerah, maka rakyat kemudian mengatakan, oke, kalau mau dipilih. Nah, kemudian lahirlah apa yang saya sebut NPWP. Rakyat mengatakan NPWP bukan nomor pokok wajib pajak, nomor pira wani piro. Budaya NPWP ini selalu beriringan dengan setiap pemilu. Apakah ini disalahkan masyarakatnya? Apakah ini disalahkan peserta pemilunya? Apakah ini sudah melanggar etika ataukah ini sudah merupakan kebiasaan? Ini satu pergeseran nilai yang dulu ada penekanan, sekarang proses pemilihan langsung, kemudian NPWP bagai jamur di musim hujan. Dan money politik di setiap pemilu dari sejak 2004 bagai mata uang, sebuah mata uang, setiap dua sisi mata uang, setiap ada pemilu pasti ada money politik. Ini etika itu apakah pantas atau tidak pantas? Sedangkan masyarakat pada saat itu, kalau sudah dewan, kalau sudah jadi parlemen, pada lupa kepada masyarakat. Sudah aja kita katakan NPWP saja, nomor pira wani pira. Daripada nanti ketika duduk kemudian lupa kepada masyarakat. Ini sebetulnya harus ada pembahasan serius tentang moral dari para peserta pemilu yang pengen duduk, atau keinginan yang kokoh daripada para pemimpin, bagaimana cara duduk itu tidak usah menggunakan money politik. Cara duduk tidak menggunakan money politik dengan dia kemudian melakukan program-program yang brilian. Artinya nyata. Tapi kebanyakan bahwa setelah jadi itu lupa pada program. Akhirnya money politik muncul lagi kayak jamur di musim hujan. Secara etika, budaya nanti bisa disampaikan ke Mas Akbar dari sisi budaya apa nih? Gejala apa hal seperti ini? Kemudian secara hukum, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/17 itu sudah jelas disebutkan. Tadi Mas Hasbi juga menyebutkan ancamannya, kemudian sanksinya seperti apa. Tapi jangan lupa bahwa KPU dan Bawaslu ada sebuah penyelenggara yang kita cuma terima bersih. Bahwa Undang-Undang 7/17 itu yang membuatkan DPR RI sama Presiden, pemerintah, kita terima bersih. Nah, Undang-Undang Nomor 7/17 bahwa ketika ada
orang yang melanggar pemilu, diantaranya menggunakan money politik, maka sudah dikategorikan masuk ke tindak pidana pemilu. Nah, pertanyaannya, apakah Bawaslu kemudian setelah ada melanggar tindak pidana pemilu kemudian bisa memproses? Tidak bisa. Maka di sana tadi disebutkan sama Mas Abdi juga ada Gakumdu. Gakumdu di sana ada kejaksaan, ada kepolisian. Walaupun Bawaslu sudah menyatakan bahwa ini real melanggar tindak pidana pemilu, yaitu dia sudah sah dan meyakinkan bahwa melanggar money politik. Tapi ketika kemudian Gakumdu mengatakan berdasarkan hukum acaranya mereka menyatakan bahwa ini tidak cukup kuat untuk dijadikan tindak pidana pemilu yang diajukan pengadilan, maka Bawaslu juga tidak akan maksimal. Itu yang terjadi. Berapa contoh orang yang kami proses yang akhirnya mentah di Gakumdu. Kalau kita menilik dari Undang-Undang Nomor 7/17, saya melihat bahwa di sana disebutkan tentang money politik. Di Bawaslu juga bagaikan sebuah seekor macan yang nggak ada taringnya. Ada undang-undangnya, ada aturannya, tapi itu proses itu sangat mentah. Mas Iman juga pernah jadi anak buah saya di Panwascam ketika menyelesaikan masalah tentang money politik juga akan terbentur pada Gakumdu. Apakah kemudian menyalahkan Gakumdu? Tidak, karena Gakumdu sudah diatur dalam Undang-Undang 27. Jadi tidak bisa kemudian saling menyalahkan. Cuma yang menarik begini, teman-teman, ketika pemilu, bahwa pemilu kan penyelenggara pemilu, ada pelaksana pemilu ya KPU, ada pengawasan, itu bisa dikatakan. Yang terjadi kadang-kadang ini sangat miris bagi saya. Padahal kita mengemban tugas yang sama, bagaimana suksesnya pemilu. Kadang-kadang gara-gara pihak ketiga, Bawaslu dan KPU menjadi bentrok. Itu sangat. Padahal kita sama-sama penyelenggara. Jadi dipisahkan bahwa Bawaslu. Ketika ada masalah di KPU pasti Bawaslu juga. Ketika masalah Bawaslu pasti KPU. Jadi mestinya ke depan KPU dan Bawaslu itu sudahlah, jangan kemudian karena pihak ketiga kemudian kita jadi bentrok. Dan perlu diingat saudara-saudara bahwa saya pernah melihat sebuah lagu yang dinyanyikan Yoyo Suwaryo, bahwa gara-gara pihak ketiga Yoyo Suwaryo masuk penjara. Jadi pihak ketiga ini sebetulnya yang bibit penyakit yang membuat KPU, Bawaslu. Padahal sih suksesnya wali kota, suksesnya lembaga suksesnya duduk yang di Gria Sawala itu tidak mungkin sukses kalau tidak ada KPU, tidak ada Bawaslu, tidak ada Panwascam, tidak ada PPL. Tetapi yang kenyataannya yang terakhir kadang-kadang kita yang jadi sasaran empuk Bawaslu, KPU. Contoh saya ulang kembali kemarin pada saat peserta pemilu ini kalau misalnya peserta tim kampanye lah atau oknum katakanlah begitu, kemudian menekan PPK, suruh PSU, kemudian menekan Bawaslu. Ini hampir terjadi puluhan. Kembali akhirnya Bawaslu, KPU yang puyeng. Makanya saya sangat miris
ketika penyelenggara pemilu saling menghujat, saling menyalahkan yang disebabkan gara-gara pihak ketiga. Tadi saya sebutkan bahwa Yoyo Suara saja masuk penjara gara-gara pihak ketiga. Kalau saya boleh mengatakan bahwa bagaimana penyelenggaraan pemilu ke depan, kita menggunakan lagunya Pance Pondaan, mencari jalan keluar yang terbaik demi suksesnya pemilu. Akhirnya ketika penyelenggara pemilu menggunakan jalannya keluar yang terbaik, maka tercipta sebuah nyanyian anak kecil, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Para calon kepala daerah duduk dengan enjoy-nya, Bawaslu juga dengan enjoy-nya, KPU dengan enjoy-nya, dengan enaknya. Jadi intinya kita harus bekerja sama. Tentang money politik bukan ranah ke Bawaslu saja. Artinya ranah KPU juga, kemudian ranah Bawaslu juga. Oleh karena itu penyelenggara pemilu harus kompak. Tidak boleh kemudian saling mendiskreditkan, saling menyalahkan. Yang ujung-ujungnya di luar sana yang akan tepuk tangan. Apabila kemudian penyelenggara pemilu, Panwascam, saya miris kemarin sampai ada PPK karena pressure putusan DKPP kemudian sudah tidak akan bisa menyalahkan kepada PPK saja lagi. PPS, pertanyaannya gaji pira PPK. Sampai kemudian karena gerakan-gerakan sampai kemudian mereka, saya miris kepada mereka. Oleh karena itu dengan kompaknya Bawaslu dan KPU semoga bisa mengantisipasi yang namanya money politik. Money politik itu memang sesuatu yang harus konsen, bukan ranah KPU dan Bawaslu saja. Artinya semua stakeholder. Pemerintah juga harus turun tangan. Bagaimana supaya proses demokrasi berjalan baik dan lancar. Kemudian KPU juga mensosialisasikan. Mas Akbar juga sebagai budayawan bisa mensosialisasikan di lapangan. Bahkan Mas Akbar sudah seringkali mengkritisi bahaya laten money politik. Kemudian LPM juga, Mas Iman juga di lapangan bahwa katakanlah bahwa ketika seseorang dipilih dengan money politik maka hasilnya bukan yang terbaik. Bahkan sanksi yang terberat ketika mereka sudah merasa dipilih dengan uang, maka jangan harap mereka negara dan kota. Dia akan berpikir dengan untuk dirinya sendiri. Karena uang yang sudah dikeluarkan oleh para peserta pemilu sudah cukup. Nah, kemudian setelah duduk, kemudian mereka berpikir untuk masyarakat nonsen. Karena mereka sudah mengeluarkan banyak uang. Oleh karena itu ke LPM, mantan anggota PPK, Panwascam, kami juga di sini sedang menyiapkan sekolah kader pengawasan, Bapak-bapak. Saya harapkan mereka, jebolan mereka untuk bersosialisasi di lapangan. Pentingnya jangan melakukan politik uang, karena politik uang atau politik transaksional itu jelas yang ada hitung-hitungan, kan berhitung mereka mengeluarkan berapa, nah kemudian akan ada itu, jadi kayak hitung data. Itu dari sisi hukum saya sudah sebutkan bahwa mohon maaf karena proses dari money politik ketika dicegah oleh Bawaslu tetap akan ada yang namanya gakumdu. Nah secara budaya mohon kepada teman-teman khususnya budaya Mas Akbar, stakeholder Mas Iman ikut mensosialisasikan bagaimana ya meminimalisir kalau sampai
money politik tidak ada sama sekali sih harus cukup lama. Dan rasanya pemilu-pemilu ke depan juga tidak akan tahu dari money politik. Tetapi minimal ada kesadaran dari masyarakat, peserta pemilu, penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu sih jelas bahwa seluruh KPU. Nah, begitu ada kesan money politik mau dilaporkan DKPP, selesai. Jadi kalau money politik dilakukan oleh penyelenggara itu sangat mudah. Mereka selesai dilaporkan DKPP, jangankan money politik, selesai. Tapi masalahnya masyarakat, peserta pemilu kita ada fakta di lapangan. Apakah bisa diproses? Pak Supriyan, waktu terbatas. Ya, nah mungkin intinya yang pertama diskusi kita etika, budaya, dan hukum. Sudah saya sampaikan bahwa hukum kami mohon maaf karena ada hukum di sana. Nah, kemudian etika, mari kita bersama-sama bahwa etika itu katakan bahwa money politik itu melanggar etika. Kemudian budaya, nah tadi sudah panjang lebar Mas Akbar sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyan yang sudah panjang lebar ya memberikan pandangannya, bisikannya terkait masalah money politik ini ditinjau dari sisi etika, budaya, dan hukum. Nah baik, kita masih ada beberapa waktu ya. Ini kita masih ada beberapa yang perlu kita dengarkan ya, pandangan dari baik dari Pak Sunario, Pak Iman, ya, Pak Iman Topik maupun dari Mas Abi ya. Sedikit saja mungkin tidak terlalu panjang ini Pak, mulai dari Pak Sunario ya. Barangkali sekitar 2 atau 3 menit ya untuk menyampaikan pandangannya terkait mengenai masalah money politik ini, Pak. Dipersilahkan, Pak, dengan singkat, Pak, ya, kepada Pak Sunario. Silakan, Pak. Itu dianut, Pak. Suaranya tidak ini, belum keluar. Ada gangguan. Nah, baik, itu sudah mulai. Silakan Pak Naryo dengan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang money politik, ini menurut saya sangat penting bahwa masyarakat, utamanya masyarakat, itu harus betul-betul ada yang mensosialisasikan tentang aturan-aturan money politik yang dilarang. Seperti tadi yang disampaikan rekan kita Bapak Supriyan, ya tadi NPWP itu nomor pira wani pira. Nah ini masyarakat dia nggak tahu itu terkena oleh aturan, terkena oleh sanksi pidana. Masyarakat, saya yakin masyarakat tidak tahu sama sekali tentang itu. Nah, kemudian sebaliknya si penyelenggara, si peserta pemilunya yang akan memberikan uang sebagai money politiknya ini pun, menurut saya, ya dia juga seolah-olah tidak memahami PKPU 7 2017 itu. Dengan itu pula, kita, maksud saya sebagai aparat penyelenggara pemilu, ke depan itu kita harus betul-betul bisa mensosialisasikan tentang aturan-aturan money politik itu. Saya kira begitu saja, karena yang saya lihat masyarakat
tidak mengerti sama sekali aturan-aturan yang sebenarnya setiap hari kita baca. Begitu. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, terima kasih Pak Naryo. Tadi sudah menyampaikan poin pandangannya. Jadi lebih menekankan pada perlu ada sosialisasi lebih lanjut lah ya mengenai masalah untuk money politik ini karena masyarakat masih banyak yang belum memahami. Baik, untuk berikutnya kepada Bapak Rahmatul Iman ya, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ya, untuk menyampaikan pandangannya terkait mengenai masalah money politik ini. Silakan Pak Rahmatul Iman. Halo, kedengaran? Ya, silakan Pak. Kedengaran ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ini maaf, koreksi dulu tadi Pak Naryo, bukan PKPU tapi Undang-Undang Nomor 7. Itu Pak Naryo tadi bahasanya PKPU. Sedikit tentang money politik. Dilihat dari pemberdayaan masyarakat atau masyarakat luas yang ada di sekitar kita, contohnya yang dekat-dekat saja, memang bahasanya itu yang sudah biasa. Nah, tapi sudah biasa ini bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan. Money politik itu apa kata Pak Hasbi tadi, bahwasanya ada 3, yaitu yang pertama masa-masa kampanye atau sosialisasi, serangan fajar, dan hari H. Masa-masa kampanye itu memang bukannya dari Dewan DPRD Kota saja, tapi Dapil 2, Dapil 1 atau bukan Dapil, maksudnya Provinsi atau DPRD atau DPRD tingkat 1 atau DPR. Itu hampir sosialisasi ataupun kampanye di wilayah kita. Itu memang hampir semuanya sepulang dari itu dapat transport. Jadi DPRD sendiri kayaknya ikut-ikutan loh. Jadi apa kita memberi transport kepada peserta atau peserta sosialisasi atau peserta kampanye. Itu sudah biasa. Nah, itu diartikan bahwasannya memang sebatas memberi uang bensin lah. Nah, tapi pada masa-masa serangan fajar, itu memang benar-benar. Nah, kita sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu itu terbatas. Yang pertama dari KPU sampai datang di KPPS, itu sibuk-sibuknya kita lagi datangkan surat-surat atau logistik. Nah, dari Bawaslu juga sampai datang di PPL dan pengawas pemilu itu sama. Hampir semuanya mempunyai tugas yaitu datangnya logistik. Jadi sama-sama diawasin. Nah, sedangkan di luar itu para peserta pemilu dari partai dan dewan-dewan itu ya hampir semuanya keliling dari tim sukses, dari semua, dari dewan DPR sama itu datang semua. Jadi kan kita nggak ketahuan. Ya saya juga masukkan kepada Pak Supriyan tadi apa NPWP itu bagaimana caranya NPWP tapi pengawasannya pada masa-masa hari tenang ataupun hari H itu di luar TPS kalau bisa sih bisa ada, apalagi sekarang mau diadakan sekolah pengawasan. Nah, itu kalau bisa ditambah karena untuk pengawasan-pengawasan pada serangan fajar, malam atau hari H dan hari tenang, masa-masa tenang itu semua hampir berkeliaran antara tim sukses, tim kampanye. Kalau selesai kampanye, jadi bahasanya kita balik lagi ke masyarakat. Saya sempat bicara dengan masyarakat. Kenapa sih jadi itu ente nerima semono lah, madurge kita beli lo ketemu maning sekali-sekali itu. Dia juga membutuhkan uang sebesar 20.000 itu. Membutuhkan anggo anak kita. Ya wis pajare-bare milih sih kan konon bahasa. Itu bahasa sehari-hari kita. Padahal dia tahu saya PPK waktu itu dengan bicara begitu tapi bahasanya masyarakat. Saya masyarakat kenal beli ini dewane, beli kenal wong luar, wong DPR provinsi, DPR RI, nggak kenal datang ke sini dengan tim sukses yang ngasih uang ya dia tampanin kan gitu bahasanya. Tapi kalau misalkan memang kita pribadi saya atau balik lagi ke
sumber daya manusianya. Kalau memang itu money politik yang menerima dan memberi, itu kan kena pasal. Makanya ditegaskan lagi pasal-pasal tersebut atau aturan-aturan tersebut. Memang Bawaslu tidak bisa langsung larinya ke Gakumdu lagi, kan gitu bahasanya. Karena saya juga dulu sempat di Panwascam dan ikut Pak Supriyan, sekarang kemarin saya di PPK, tapi paham betul dengan keadaan money politik. Tapi alhamdulillah semua kemarin itu lancar dan tidak ada sampai proses mengklaim atau mendiskualifikasikan dewan-dewan yang ada. Mungkin itu aja pandangan dari saya sedikit dari masyarakat. Saya kebetulan masih jabat Ketua LPM Kesepuhan, bermasyarakat, bersosial, dan sampai sekarang ini masih dibutuhkan. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu beliau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman yang telah memberikan pandangannya cukup menarik tadi, ada masukan ya untuk ke depan. Baik, untuk selanjutnya kepada Pak Iman Taufik, ya, ini dari mantan PPK juga dari Kecamatan Kesambi. Silakan untuk memberikan pandangannya Pak terkait mengenai masalah yang kita bincangkan sore kali ini. Silakan. Itu di Pak. Halo Pak Iman. Diklik. Halo Pak Iman. Suaranya tidak muncul. Halo. Ya, silakan Pak Iman. Singkat saja Pak Iman. Ya, terdengar Pak. Silakan. Jelas. Iya. Coba saya masuk. Kok. Silakan. Halo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan semua lengkap, tapi saya coba untuk memberi pandangan tentang money politik ditinjau dari sisi etika, budaya, dan hukum. Money politik kita di Indonesia setiap 5 tahun mengadakan pesta demokrasi, tentunya tidak lepas tentang money politik. Benar tadi dikatakan rekan kita dan Pak Supriyan dan Pak Hasbi bahwa ada 3 jenis serangan pajar dan sebagainya. Tapi kalau boleh saya memberi saran, di dalam sosialisasi itu alangkah baiknya nanti ke depan itu PPK dan Panwascam untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang money politik. Karena yang selama ini saya kurang paham, waktu saya mengalami pilkada maupun pilpres, tidak paham tentang Panwascam apakah sudah menyampaikan atau belum. Nah, jadi ke depan kita meminimalisirkan untuk money politik tersebut. Kedua, bahwa betul bahwa anggota peserta pemilu dari baik itu tingkat Jabar maupun pusat itu tidak terdeteksi oleh kita melakukan lobby-lobby kepada masyarakat, dan pada ujung-ujungnya itu konon katanya masyarakat kepentingan bahwa mereka dikasih uang bensin lah atau janji-janji lah dan sebagainya. Cuman yang saya katakan bahwa calon peserta pemilu itu pendapat saya kurang inovatif. Jadi dalam mengangkat isu itu masih sekitar seperti itu, sehingga mereka dengan mudah membujuk masyarakat untuk memilih si peserta pemilu itu. Dari sisi etika atau dari sisi budaya mungkin sudah lumrah sepertinya. Bahkan secara diam-diam atau bagaimana mereka suka datang ke rumah atau ya NPWP itu terjadilah transaksi.
kami kadang-kadang kesulitan untuk mendeteksi itu, dan memang kami tidak berhak, pengalaman kami 2 tahun itu tidak bisa hanya mendengar isu-isu semacam itu. Jadi sekali lagi, kalau berkenan kepada pemilu yang akan datang, bagaimana caranya untuk meminimalkan money politik, bahwa nanti dalam sosialisasi tingkat kecamatan atau kelurahan, Bawaslu dengan PPK untuk mensosialisasikan bahaya money politik. Itu saja kurang lebihnya, Pak Mardeko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman yang sudah menyampaikan pandangannya. Baik, untuk selanjutnya ini kita ada narasumber dari generasi muda ya. Generasi muda yang masih fresh lah pemikirannya ya. Bagaimana untuk memberikan pandangannya terkait mengenai masalah apa yang kita bincangkan pada sore hari ini terkait mengenai masalah politik uang ini. Silakan Mas Muhammad Abi Musa, silakan. Kedengaran, Pak? Ya, jelas, silakan. Ya. Sepertinya semua sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, Pak Hasbi, Pak Supriyan, dan semuanya. Di sini saya menyimpulkan bahwa yang namanya money politik itu sudah menjadi budaya atau kebiasaan setelah Orde Baru yang dikatakan oleh Pak Supriyan tadi, bahwasannya money politik ini muncul ketika setelah Orde Baru, seperti itu. Nah, kebiasaan ini tentu tidak akan muncul bila tidak ada faktor penyebab. Menurut saya faktor penyebab yang pertama yaitu tidak ada kepercayaan masyarakat kepada pemimpin yang duduk sebelum pemilu yang lalu ya, maksudnya pemilu yang lalu. Lalu penyebab yang kedua mungkin ketidakpemahaman masyarakat terhadap makna money politik, akibat yang ditimbulkan dari money politik, dan sanksi yang diberikan oleh pemberi dan penerima itu sendiri. Dan yang ketiga, faktor penyebabnya yaitu adanya pengawasan masyarakat secara aktif atau partisipatif ya. Jadi kekurangan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap ya terutama kampanye masa tenang dan hari H, tentu yang sangat rawan terjadinya money politik. Nah, saya sendiri mengapresiasi, saya di sini berbicara sebagai masyarakat umum, bahwasanya saya mengapresiasi kepada Bawaslu yang telah menyelenggarakan sekolah kader pengawasan partisipatif yang mudah-mudahan bisa membuat masyarakat ini semakin aktif dalam pengawasan, sehingga money politik ini bisa setidaknya berkurang, bisa diminimalisir. Dan saya juga kebetulan pernah mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif di tingkat kota. Jadi apa upaya yang dilakukan Bawaslu ini mudah-mudahan bisa meminimalisir praktek money politik. Dan KPU sendiri yang saya harapkan bisa lebih mengedukasikan kepada masyarakat tentang apa itu money politik dan yang lainnya, terutama sanksinya seperti itu, dan bisa ditindak tegas oleh Gakumdu misalkan ada emang ternyata sudah melakukan money politik seperti itu, baik di tingkat PPS, PPK, dan maupun yang ad hoc yang ada di Bawaslu, mungkin bisa mengedukasikan kepada masyarakat tentang pendidikan politik, terutama money politik itu sendiri. Mungkin itu pandangan dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber ya, Muhammad Abi Musa yang sudah menyampaikan tadi sedikit pandangannya ya, dan juga sudah
menyampaikan masukan-masukan ya untuk ke depan bagaimana KPU untuk lebih menyampaikan sosialisasi ya lebih mendalam terkait mengenai masalah money politik ini. Baik, kita masih ada sedikit waktu nih. Barangkali dari peserta yang ada di sini ya, yang masuk seperti Pak Dr. Urip, sini ada, kemudian di sana itu ada Pak Pak Salka ya. Barangkali ada juga ada Ibu siapa ini? Mbak Ratna Puspitasari ya. Barangkali ada pertanyaan atau masukan-masukan yang perlu untuk disampaikan berkaitan dengan yang kita perbincangkan pada sore hari ini. Ini kesempatan, tapi singkat saja ya. Silakan untuk menyampaikan masukan-masukan atau pertanyaan. Nanti ditujukan kepada siapa, silakan untuk diberi kesempatan. Silakan, bisa angkat tangan barangkali. Ya, itu Pak Salka ya. Sudah angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Salka. Itu di-unmute dulu itu. Suaranya tidak keluar, tidak terdengar. Itu di HP-nya di ini. Suaranya tidak bisa kami tangkap. Baik, mungkin dari Bapak Dr. Urip, barangkali ada masukan atau pertanyaan kepada Bapak Dr. Urip, apakah masih bergabung? Silakan. Baik, mengingat keterbatasan waktu juga di sini, atau gimana Pak Salka tadi? Suaranya belum ini ya. Boleh masuk lagi Pak Mariko? Iya, mungkin ini kita langsung ke closing statement dari Pak Akbar ya, karena ingat waktu sudah ini, keterbatasan waktu. Gimana? Oh, ya. Silakan Pak Akbar untuk menyampaikan pandangan karena tadi ada Pak Mariko. Ya. Oh silakan. iya. Silakan Pak Akbar. Baik, mohon izin Pak Mariko dan teman-teman. Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Fenomena pestokrasi, taruhlah kok sebutin kata pesta itu kan identik dengan hajatan kalau saya kira. Jadi posisi Bawaslu ataupun posisi KPU ataupun Gakundu dan sebagainya, kalau boleh saya mengibarat itu adalah kumpulan para pengobeng. Jadi mohon maaf, kumpulan para pengobeng yang melakukan proses persiapan, penataan, dan pelaksanaan pesta sebaik-baiknya dan serapih mungkin. Yang tentunya perlu kita singgung lagi dan kita senggol hatinya ya adalah para wilayah, para pemangku, mohon maaf, kepala daerah sampai tingkatan camat, lurah, bahkan saya kira itu juga perlu kita agar ketika bicara tentang keinginan untuk adanya jaminan tidak adanya maka mereka harus ikut serta. Misalnya kalau bicara yang berkewajiban proses pendidikan politik bagi para partai politik itu kan pemerintah. Nah, kalau misalnya pemerintahnya diam saja dalam proses pendidikan politik bagi partai dan masyarakatnya, maka tidak menutup kemungkinan sehebat apapun dan penyelenggaranya sekuat apapun, ya tidak akan bisa berjalan dengan baik karena memang misalnya pesertanya tidak terdidik dan sebagainya. Itu Pak Merdeka, terima kasih.
Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Akbar ya. Ini menarik sekali Pak, bahwa penyelenggara itu ibaratnya pengobeng Pak ya. Baik, tadi Pak Salka ini sudah masuk tadi. Gimana nih Pak Salka? Jadi sempat masuk kembali. Apa sudah bisa ini? Dokter Urip. Nah, ini Pak Salka ya. Silakan Pak Salka, ini sudah mulai bergabung kembali, sudah masuk nih. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan ya yang ingin disampaikan. Ini masih connect. Ya. Silakan Pak Salka ya. Ya, didengar nggak Pak? Nah, jelas ya. Silakan Pak. Semangat. Silakan. Sudah jelas? Jelas. Sudah jelas? Jelas ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan ke Pak Supriyan, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Pak Supriyan, baik, silakan Pak. Selamat sore Pak Supriyan, Bapak Bawaslu Kota Cirebon, Pak. Tentunya di dalam penyelenggaraan pemilu ini dihadapkan dengan persoalan yang cukup kompleks, Pak. Ya. Banyak transaksi politik begitu. Sehingga mereka keluar daripada etika politik, keluar dari budaya yang memiliki nilai kebangsaan dan bernegara, gitu. Berbangsa dan bernegara. Juga mereka telah melanggar hukum-hukum dan norma-norma hukum. Gitu. Nah, hal tersebut saya identikan kepada atau kategorikan kepada penyakit masyarakat atau pekat, Pak, yang bisa disembuhkan oleh pengawasan, pencegahan, dan juga hukum. Cuman selama ini tindakan hukum atau tindakan itu sangat lemah sekali, Pak. Apakah mereka tidak memiliki bukti yang kuat atau pengawasan yang lemah? Yang saya tanyakan kepada Bapak Bawaslu, sejauh mana pengawasan dalam pelaksanaan pemilu kemarin begitu? Karena mereka yang melaksanakan transaksi politik masih lolos di gedung dewan begitu, Pak. Demikian Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Salka yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini ditujukan kepada Pak Supriyan ya. Silakan Pak Supriyan untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan dari Pak Salka ini. Silakan Pak Supriyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Salka. Coba kami jawab pertanyaan dari Pak Salka, bahwa seperti yang tadi disampaikan saya di awal, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/17, bahwa proses pengawasan itu dilakukan oleh Bawaslu. Dan kami melalui jajarannya Panwascam, PPL, bahkan tadi saya sebutkan sekarang kita lagi membentuk sekolah kader pengawasan. Nah, itu adalah patriot-patriot yang ke depan itu akan mengawasi penyelenggaraan pemilu. Namun tadi disebutkan di awal bahwa untuk memproses terjadinya money politik yang kita kategorikan tindak pidana pemilu, itu Bawaslu tidak bisa serta-merta memproses, Pak. Karena ada kajian hukum dari yang namanya Gakumdu. Soal kalau mau dibuka banyak yang sudah dilaporkan ke Gakumdu. Tapi penafsiran Gakumdu yang terdiri dari kejaksaan dan di sana ada kepolisian, maka berdasarkan penafsiran mereka belum cukup untuk diajukan pengadilan. Nah, itu terkendalanya, bahwa intinya Bawaslu sudah melakukan pengawasan dan melaporkan ke Gakumdu, tapi sejauh ini mungkin belum pernah ada satupun para peserta pemilu yang kemudian diajukan atau diputuskan pengadilan. Oleh karena itu, proses ke pengajuan di pengadilan tindak pidana pemilu itu adalah proses yang harus dilakukan oleh Gakumdu. Jadi kesimpulannya, Pak Salka,
bahwa Bawaslu sudah mengawasi semaksimal mungkin dan berapa kasus sudah dilaporkan, tapi karena penafsiran dari Gakumdu yang dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan ini itu tidak cukup bukti untuk diajukan pengadilan, maka Bawaslu tidak bisa kemudian ada ruang lagi untuk melaporkan karena satu pintunya melalui Gakumdu. Jadi soal pengawasan kami sudah maksimal, tapi soal tadi Pak Salka kecewa tidak ada satupun yang ini karena itu bukan ranah kami, karena ranah dari Gakumdu. Itu saja mungkin Pak Salka yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, apabila kurang berkenan di Pak Salka. Terima kasih Pak Salka. Terima kasih Pak Supriyan yang sudah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Pak Salka tadi ya. Nah, di sini ada Pak Dr. Urip dan Mbak Ratna Puspitasari ya. Barangkali ada masukan-masukan atau pertanyaan yang terkait mengenai masalah tema bincang-bincang pada kesempatan sore hari ini. Dipersilahkan. Barangkali ada pertanyaan kepada Bapak Dr. Urip dan kepada Mbak Ratna Puspitasari. Baik, kalau tidak ada, ya, mungkin kita akan segera untuk menutup ya bincang-bincang pada kesempatan sore ini. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada setiap narasumber untuk menyampaikan ya closing statement atau pernyataan penutup ya terkait mengenai masalah tema yang kita bincangkan pada sore hari ini ya. Jadi untuk closing statement ini mungkin 1 menit cukup ya untuk menyampaikan kesimpulannya ya. Saya mulai dari ini, dari Mas Muhammad Abi Musa ya. Silakan untuk menyampaikan closing statement. Cukup 1 menit saja ya. Silakan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kesimpulannya bahwa money politik itu yang sering terjadi, yang sudah menjadi kebiasaan, itu sebaiknya dalam pemilu selanjutnya bisa diminimalisir. KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara harus bisa bersinergi untuk menciptakan pemilu atau pemilihan kepala daerah yang bermartabat, berintegritas, luber dan jurdil sesuai dengan asas yang berlaku dalam undang-undang. Dalam hal ini mungkin lebih kepada untuk KPU lebih kepada edukasi dan kepada Bawaslu mungkin lebih ke edukasi tentang pengawasan terhadap jalannya tahapan kepemiluan atau pemilihan kepala daerah. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak, 1 menit ya. Kemudian untuk selanjutnya kepada Bapak Iman Taufik. Ya, silakan Pak Iman untuk menyampaikan closing statement-nya. Suaranya Pak Iman, ini tidak bisa ditangkap. Halo? Pak Iman? Halo? Suaranya? Di-unmute Pak Iman. Ya, silakan. Silakan Pak Iman, sudah aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak? Jelas, silakan. Untuk pemilu yang akan datang, saran saya antara KPU, Bawaslu dan birokrat ini membuat kesepakatan bahwa money politik dan untuk pemilu yang akan datang diminimalkan, karena kita jangan sampai antara Bawaslu dan KPU saja yang menangani, tapi dari birokrat juga,
karena pengalaman yang kemarin memang seperti itu adanya. Nah, kedua, bahwa untuk tingkat kelurahan maupun kecamatan diharapkan Panwascam itu bekerja sama dengan PPK dalam edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya money politik. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman ya, yang sudah menyampaikan pandangannya. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Rahmatul Iman. Ya, silakan Pak Rahmatul Iman untuk menyampaikan closing statement-nya. Pak Rahmatul Iman, itu suaranya Pak, dianut Pak. Halo Pak Rahmatul Iman. Halo. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ke depan, pemilu ke depan, bahwasanya memang benar apa tadi KPU dan Bawaslu harus benar-benar sinergi lah, kerjasama dengan baik, dan saran kepada Bawaslu juga, itu kata-kata awasi dengan Bawaslu, mari kita awasi dengan Bawaslu kepada masyarakat itu harus tetap. Jadi antara masyarakat pendukung atau satu sama lain itu memang saling mengawasi kepada money politik ini. Jadi ke depan dipertahankan lagi dengan mensosialisasikan dari murid-murid sekolah pengawasan tadi yang ada di Bawaslu itu supaya bisa berjalan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Untuk selanjutnya kepada Bapak senior kita nih, Pak Sunario. Mangga silakan Pak Sunario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan pemilu di tahun-tahun berikut, memang pengawasan tentang money politik itu sangat-sangat harus ditingkatkan. Tetapi memang kita juga menyadari bahwa penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu itu hanya bisa melaporkan, tidak bisa menindak. Dan yang menindak memang ada bidangnya, yaitu Gakumdu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Nah, dalam hal ini, menurut saya, kita sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu itu harus tahu persis orang yang menerima money politik itu, pemberi dan penerima itu, sanksinya apa saja, dan bukti-bukti apa saja yang bisa mengikat dia sampai terjerat oleh hukum. Saya kira itu. Sebab melihat tadi Pak Supriyan sudah melaporkan oleh Gakumdu, tidak bisa diterima karena kurang cukup bukti. Nah ini, makanya kita sebagai penyelenggara harus tahu persis bukti-bukti yang harus bisa mengikat dia sampai ditindak. Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman ya. Pak Sunario. Pak Sunario. Kemudian untuk selanjutnya closing statement kepada Pak Hasbi. Ya, silakan Pak Hasbi untuk menyampaikan closing statement-nya. Suaranya Pak Hasbi? Halo? Ya, jelas. Silakan. Halo? Ya. Ya, baik. Bahwa kita mengetahui bahwasannya tindak pidana pemilu ini, ketentuan pidana pemilu ini sudah diatur dalam undang-undang, baik di dalam Undang-Undang 7, pasal 523, dan ada beberapa di pasal-pasal lainnya. Kemudian ditegaskan juga dalam pasal 523 tadi ya, bahwasanya tindak pidana pemilu politik uang ini dibagi atas 3 kategori. Yang pertama saat kampanye, kemudian masa tenang, dan pada saat pemungutan.
Nah, jadi perlu adanya model perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang ini sehingga membuat efek jera terhadap pelakunya. Kemudian untuk menghindari kecurangan dan manipulasi pelaporan dana kampanye, sebaiknya Undang-Undang Pemilu yang mengatur keterlibatannya KPK dan PPATK sehingga mudah diidentifikasi dan ditemukan jejak kecurangan partai politik. Sehingga perlu adanya juga didorong pertanggungjawaban dari partai politik agar terhindar dari tindak pidana politik uang ini. Sehingga dalam proses pemilihan yang berdemokrasi ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya politik uang. Saya kira itu, sehingga mudah-mudahan di Kota Cirebon ini bisa lebih baik lagi dan bisa juga para pelakunya untuk tetap segera sadar sehingga politik uang ini bisa berkurang ataupun bisa dihilangkan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Eko, suara. Halo. Selanjutnya kepada Pak Supriyan untuk menyampaikan closing statement. Ya, enggak, Pak Supriyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika virus corona memproklamirkan di negara Republik Indonesia di bumi pertiwi ini, memproklamirkan sebagai virus yang mematikan di negara Indonesia di bumi pertiwi ini, sebelumnya ada jauh di sana namanya virus yang namanya money politik. Jadi kalau virus corona sampai sekarang belum ada vaksinnya, virus money politik juga belum ada. Untuk itu tugas kita bersama para budayawan, lembaga pemberdayaan masyarakat, Panwascam, SKPP, Sekolah Kader Pengawasan, dan semuanya, bagaimana menemukan vaksin untuk menghentikan yang namanya money politik. Itu tugas kita bersama-sama agar kelak negara Republik Indonesia dapat pemimpin yang benar-benar mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara untuk tidak melakukan money politik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supriyan ya yang sudah menyampaikan closing statement ya. Untuk terakhir, saya beri kesempatan kepada Pak Akbar ya untuk menyampaikan closing statement-nya, karena dari apa yang tadi kita perbincangkan, tampaknya money politik ini tidak kita tutup mata, Pak, tidak kita pungkiri, memang itu ada, Pak ya. Mungkin apakah ini sudah merupakan suatu tradisi atau kebiasaan ya, sehingga untuk kedepannya kita sebentar lagi akan menghadapi pemilu kada tahun 2023 insya Allah ya. Mudah-mudahan dari sisi kita bisa memberikan kepada masyarakat bahwa budaya politik uang itu memang kurang ya, memang tidak bagus ya, karena mencederai demokrasi kita yang prinsipnya adalah kejujuran ya. Untuk itu dimohon kepada Pak Akbar ya untuk memberikan closing statement Pak ya, statementnya terkait mengenai masalah yang kita bincangkan pada sore kali ini. Silakan Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Mardeko dan seluruh para sesepuh yang saya hormati semuanya, Bawaslu, KPU, dan juga seluruh pegiat yang rindukan hadirnya sebuah pesta demokrasi yang baik. Bagi saya, kalau bisa jujur, gitu kan.
Nah, kalau kita bersih ya kenapa harus. Nah, money politik itu bukan budaya. Money politik itu adalah perilaku menyimpang yang memang harus kita buang jauh-jauh. Dan bagi kita di Cirebon, itu koreksi kelas. Ayo kabeh warga Cirebon, ya senggak kabigoyon. Jadi selanangnya ireng, lambene ireng, rambut dawa ya beli cukur-cukur, wis mangane bareng, turu bareng. Masa setiap pemilu tidak akur-akur gara-gara money politik. Jadi hindari money politik. Dan pokoknya mari semua kita kobarkan semangat agar money politik tidak lagi, khususnya nanti di pemilu kada Kota Cirebon. Terima kasih Pak Merdeko dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Akbar yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Ya. Tadi yang saya tangkap, mudah-mudahan di pemilu yang akan datang kita bisa saling ini Pak ya, saling bersatu lah ya. Jadi saling akur ya, akur suyunan ya, untuk menuju pilkada yang lebih baik. Nah, kita tahu bahwa politik uang ini, seperti disampaikan oleh Pak Akbar tadi, itu bukan budaya, tapi itu merupakan suatu perilaku ya, perilaku yang tidak baik, yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya, setahap demi setahap, apalagi dengan tadi Bawaslu sudah menyampaikan ada sekolah kader partisipasi ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu efek ya kepada masyarakat. Kita adakan sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat supaya masyarakat menyadari ya bahwa praktek money politik ini memang itu mencederai demokrasi, bahwa ongkos demokrasi itu memang sangat mahal ya, sangat mahal. Jangan sampai dengan biaya yang sangat mahal ini itu ternoda ya, menjadi nilainya jadi rendah karena salah satu tadi adalah dengan adanya politik uang yang mencederai demokrasi. Tadi dari narasumber sudah menyampaikan kesimpulan ya, closing statement. Jadi di sini saya selaku moderator yang membawa acara menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber ya, dan juga kepada seluruh peserta yang ikut menyimak dari kegiatan ini, dan juga kegiatan ini disiarkan secara live melalui Facebook KPU ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada kesempatan sore hari ini banyak membawa manfaat, nah, khususnya kepada kita, setidaknya mengingatkan kepada kita sebagai penyelenggara pemilu ya, dan juga kepada pegiat pemilu maupun kepada pemerhati pemilu dan juga kepada masyarakat umumnya. Kita bertekad ya bahwa money politik itu adalah perilaku yang tidak baik dan harus dihindari ya, untuk menuju demokrasi yang betul-betul bermartabat. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mardeko